Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Energinya terkait hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Februari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik gitu yang biasa disebut fase resah. So bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat hal baik apa ya yang akan terjadi pada kamu di bulan Februari 2022. Beri saya 10 kartu. Oke, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya di Empress, Nine of Cups, The Magician, Queen of Cups, The Star, Strength. Okay, Six of Cups, Eight of Swords, The Sun, Eight of Cups. Thank you buat kartunya. Ini bottom of decknya ya untuk Taurus. Oke, Taurus. Energinya terkait hal baik apa yang akan terjadi pada kamu di bulan Februari 2022. Aku ngelihatnya sih lebih ke arah dimana kamu sama mantan kamu ini akan melangsungkan pernikahan. Kenapa ya? Jadi intinya kamu balikan sama mantan sih ya, entah mantan keberapa saya nggak tahu, intinya mantan ya, banyak yang kayak gitu kok. Mantan itu bukan berarti bukan jodoh kita kalau kita udah berpisah ya, ini yang harus kalian pahami. Terkadang yang namanya mantan itu bisa aja Tuhan kita mempersatukan lagi kita dengan mantan kalau memang udah kehendak jodoh ya bagaimana. Soalnya yang namanya perpisahan dengan mantan itu untuk membuat kita tuh belajar lagi pribadi kita menjadi lebih baik. Nanti kalau kita sudah pada di versi terbaik kita, tentu Tuhan akan mempertemukannya lagi. Nah, ini seperti kamu sama mantan kamu nih. Entah mantan pacar yang keberapa saya nggak tahu ya. Intinya kamu sama dia kayaknya gimana ya? Kayak udah kodratnya jodoh ya. Kalau menurut saya tuh begitu. Udah kodratnya jodoh kamu sama dia. Sudah diatur lama oleh Tuhan ya. Jadi kalau diomongin ya begitu. Udah diatur lama oleh Tuhan, cuman mungkin sebelumnya itu belum dipertemukan kembali. Nah, setelah udah pada saatnya, ini di waktu yang tepat, Tuhan mau mempertemukan kamu kembali dengan diri dia di situ. Ya, jadi ini momen yang menurut saya tuh hal yang paling membahagiakan ya. Bisa aja kalian melangsungkan pernikahan di bulan Februari ini, who knows? Atau mungkin pertunangan dulu, mungkin aja balikan dulu. Nah, intinya sih kamu sama mantan kamu ini berjodoh ya, Taurus di situ. Oke. Dan buat kedepannya sebetulnya gini ya, kalau aku lihat kamu sama mantan kamu tuh sebelumnya udah sama-sama melepas
Kamu tahu nggak, sama-sama melepas di sini, kayak kamu udah melepas dia, dia udah melepas kamu, sama-sama udah nggak ada keinginan untuk kembali atau balikan gitu. Jadi kayak semacam ya udah lu gue gitu, kita sama-sama cari yang baru. Jadi udah nggak ada keinginan untuk kayak yang menjalin rajutan cinta itu. Nah, tapi kalau Tuhan udah berkehendak ya kita nggak ada yang tahu ya, namanya permainan Tuhan. Tiba-tiba kamu kontak lagi, deket lagi sama dia, atau mungkin dipertemukan dan pada akhirnya kalian deket dan memutuskan menikah. Itu banyak. Ini memang udah skenario rencana Tuhan buat kamu, Taurus. Ya, jadi mau enggakin, mau nggak mau sih, enggak ah. Tapi udah skenario Tuhan, udah jodohnya bagaimana? Ya, asalkan ini kamu berdealing dengan orang yang baik. Kalau yang toksik ya tentu ini bukan energi kamu ya, dan Tuhan juga nggak bakal setuju dong. Nah, seperti itu ya Taurus ya. Kita lihat bottom of the deck-nya untuk kamu. Oke, yang menjadi tolak ukur kenapa Tuhan baru mempersatukan kamu kembali, karena uang. Karena di sini dulu ya mungkin kamu masih SMA, atau mungkin masih kuliah, atau mungkin kamu masih kerja tapi keuangannya belum mapan. Nah, jadi di mana di sini kamu sama dia atau itu sama-sama dari segi finansial itu belum berkembang. Bukan dari segi finansial aja, tapi segi dalam kepribadian juga belum berkembang. Karena kamu sama dia sama-sama belum berkembang, terutama uang, ya. Jadi Tuhan belum ngerasa kayak yang cocok gitu. Jadi kayak kamu sama dia itu kayak disuruh, ya udah lu fokus dulu aja cari uang gitu. Fokus dulu aja gitu untuk kesuksesan. Nah, nanti ketika dimana kamu sukses, dia sukses, tentu kamu sama dia dipertemukan kembali, ya. Ada yang masalah kayak gitu baru dipertemukan, ada banyak sekali kasusnya. Kadang kamu ngerasa enggak, ketika kamu belum sukses, kadang-kadang jodoh kamu susah, bukan berarti orang-orang itu matre ya. Ingat, ibarat kata rezeki kamu, maksudnya kalau masih sulit, ibarat kata ya Tuhan kan pingin buat diri kamu tuh sukses dulu. Ketika sudah mapan, ya itu udah waktunya kamu dipertemukan dengan dia, atau mungkin dengan jodoh yang lain. Nah, seperti itu ya. Soalnya kalau kita rezeki kita sulit, ya gimana kita menikah? Ibarat kata menikah itu kan butuh biaya yang gede, gak sedikit ya. Apalagi kalau udah berumah tangga, punya anak, biaya gede. Persalinan biarpun ada BPJS ya tetap aja ya, semua butuh biaya. Jangan salah ya Taurus ya. Makanya kenapa Tuhan tuh pingin kamu sama dia tuh sama-sama sukses. Ketika udah sama-sama sukses ya baru bisa balikan. Kalau belum sukses ya nanti mau makan apa gitu loh. Ya, jadi memang ada hikmah di balik ini semuanya gitu ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk Taurus terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan untuk Taurus? Tadi saya satu kartu. Oke, ya. Seperti yang ku bilang kan, kalau udah waktunya tepat, kamu sukses, dia sukses, kalian sama-sama sukses, sama-sama growing. Nah itu, di waktu tepat ini baru kamu sama dia dipertemukan kembali. Ya itu, ada maknanya di balik apa yang kamu jalani saat ini. Terkadang kan kalian lucu nggak kalau ngedengar cerita tentang si A, si B, si C yang kamu kenal, mungkin kok bisa sih sama mantan berjodoh, padahal udah lost contact berapa tahun, 5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, kok bisa sih tiba-tiba kembali, kok bisa sih mantan kamu misalnya udah tunangan, tiba-tiba nggak jadi, malah sama kamu sebagai mantannya juga gitu, balikan, terus nikah. Itu karena apa? Itu namanya jodoh ya. Seperti itulah jodoh. Jodoh itu cerminan diri. Jodoh itu juga butuh waktu ya. Jadi selama kita belum menemukan jodoh, Tuhan tuh pingin ngebuat diri kita tuh menjadi berkembang. Cuma sayangnya kadang-kadang orang itu selalu aja menyalahkan Tuhan ya, tidak mau ibarat kata menjalani prosesnya ya. Belum sukses pingin cepat dapat jodoh, ya gimana bisa dikasih jodoh? Anak orang mau makan apa? Anak kita mau makan apa? Ya enggak, perlu susu, perlu popok dan sebagainya ya. Saya harap kamu mengerti ya makna dari readingan ini. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah,
Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.